Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asep Badrujaman di Layan Channel. Pada video kali ini, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, pencinta Quran semuanya, adik-adik, para remaja, pemuda, pemudi, para nonoman semua yang melihat video ini, beruntunglah kalian. Video ini hadir di beranda kalian. Mudah-mudahan jadi petunjuk untuk kalian semua untuk belajar Al-Quran dan makin mencintai Al-Quranul Karim. Pada video kali ini kita coba akan bahas tentang iqlab. Iqlab, ya. Jadi ini masih turunan dari sifat aridoh seperti yang lainnya, ikhfa, idgham, idhar, dan lain sebagainya, termasuk iqlab. Ini juga masih turunan dari sifat aridah. Iqlab artinya menukar, ditukar, ya, menukar, yakni menukarkan bunyi suara nun mati atau tanwin kepada suara mim mati. Ketentuannya ialah bila mana nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba. Nah ini, bila mana nun mati atau tanwin menghadapi ba, itu iqlab namanya, ya, iqlab. Kalau contoh mungkin para sahabat-sahabat sudah banyak lagi menemukan di Al-Quran. Nah, kadang-kadang itu tadi, kita kadang-kadang suka tidak ngeh istilahnya, ya. Tidak diperhatikan, yang penting dibaca saja. Ternyata tajwidnya tidak atau kurang mengena pada ketentuan yang berlaku. Di sini ada contoh mim ba'd. Mim ba'd. Nah, kalau dibaca mim ba'di, nah, boleh ditambah nun mati menghadapi ba, itu namanya iqlab. Mim ba'd, mim ba'd, mim ba'd, mim ba'd. Nah, kemudian kalimat tumbitu, 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 tumbitu. Ini ada kemiripan dengan ihfa safawi, ya, dalam segi pengucapannya. Sebab ini tidak lepas dari dua bibir kita. Harus balem, harus mangkem gitu, ya, istilahnya. Harus nyambung, harus ketemu gitu kan, harus rapat gitu. Mim ba'di. Ada kemiripan dengan ihfa safawi, ya. Tumbitu. Contoh yang lain, sami'un basir. Sami'un basir, sami'un basir. Ulangi contohnya, mim ba'di tumbitu sami'un basir. Nah, itu iqlab. Nah, paham ini saja, paham iqlab, idgham, ikhfa, idhar, itu sedikit banyak sudah membantu membaguskan tajwid kita, sudah membantu membaguskan bacaan Al-Quran kita, ya. Cuma kadang-kadang sebagian ada yang ketika membaca mah betul, ketika praktek mengaplikasikan mah betul, tapi kadang-kadang namanya kurang paham. Ada juga sebagian orang yang secara teori dia paham, tapi dalam pengucapan kurang paham. Itu, nah, kita upayakan, ya, di teori kita pun memahami dalam tanda petik, kemudian juga dalam mengaplikasikan, dalam mempraktekkan pun kita sesuai dengan aturan yang kita pahami, supaya ada keseimbangan antara praktek dan keilmuannya dan teorinya. Itu bahasan tentang iqlab, sambungan dari sifat aridoh yang sudah tayang di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada hukum nun dan mim yang bertasdid. Istilah lain gunnah musyaddadah. Ketika mim bertasdid, ketika nun bertasdid, ini ada penahanan, ya. Jadi kalau boleh saya ibaratkan, ini nunnya 2, kemudian disingkat dengan tasdid, gitu kan.
nunnya jadi satu, cuma di atasnya ada yang namanya tasdid, ya. Kemudian sama mim juga, mimnya dua, cuma disingkat dengan tasdid itu, makanya ditahan ketika mim dan nun ini bertasdid. Jadi ketentuannya bila nun atau mim bertasdid, maaf kalau orang Sunda itu ada istilah garpuh, kayak garpuh gitu ya. Itunya apa? Tasdid itu bentuknya kayak garpuh gitu ya, lebih apa alat untuk kita makan itu. Kemudian hukum bacaannya disebut gunnah musyaddadah. Itu tadi sudah dibahas. Gunnah karena tasdid, ditahan, digunakan, ditekan karena ada efek tasdid, gitu kan? Nah itulah tadi itu tasdid itu untuk menarik, gitu kan? Untuk menarik, kelihatannya betul-betul gitu, ada penarikan, ada penahanan. Nah, makanya gunnah karena tasdid. Panjang dengungnya, panjang gunnahnya jangan kurang dari 2 harkat. Nah, ini panjang dengungnya usahakan jangan kurang dari 2 harkat. Contohnya innama itu kan di atas nun itu kan ada tasdid, ya. Di atas huruf nun itu ada tasdid. Wayahna, jadi harus ditasdidkan, harus ditekan gitu. Jangan innama, jangan. Ya, jangan asal nempel, tapi ada penekanan. Itu minimal di 2 harkat. Ada juga kalimat annama. Contoh lain, ya contoh lain yaitu kalimat wal mimma, di atas mim ada tasdid, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian wa amman ladzina amanu wa ya, di atas mim, di atas nun ketika ada tasdid harus digunakan, namanya gunnah musyaddadah, ya. Jadi ditahan karena kehadiran tasdid, ada yang mempengaruhi, gitu kan? Itu harus diperhatikan, ya. Jangan sekedar nempel, tapi harus betul-betul ada penekanan, makanya tasdid, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi di huruf nun, di huruf mim itu asalnya 2 huruf, mim 2 ditingkat dengan tasdid, nun 2 ditingkat dengan tasdid. Nah, makanya harus ditahan di 2 harkat, ya. Nah, makanya Al-Quran ini kalau terpenuhi SOP-nya dalam membaca Al-Quran, tajwidnya dipakai, ya. Kemudian ketika diterapkan dalam baca Quran, makhrajnya pun kita pun belajar dan dipraktekkan, diaplikasikan, akan sangat indah kedengarannya, ya. Saya mengulangi ucapan, satu bacaan yang enak didengar baik bagi pembaca ataupun yang mendengar, ya, tanpa diiringi gamelan atau musik apapun, itulah Al-Quranul Karim. Satu mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kita bisa membacanya, alhamdulillah, ya. Dan membacanya pun Quran kan itu sudah bernilai ibadah. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca Quran, rajin mempelajari Al-Quran, itu sudah di ladang amal bagi kita. Baca Quran dimanapun kita berada, ya, baik secara murattal, baik secara mu'allam, baik secara mujawad dan lain sebagainya. Yang penting sehari-hari kita jangan sampai meninggalkan untuk tilawah Al-Quran. Baik masih terbata-bata, semoga yang terbata-bata, yang masih terbata-bata, kehadiran channel ini bisa membantu, gitu kan,
memperingan, mempermudah bacaan para sahabat dimanapun berada. Yang sudah bisa, yang sudah lancar, mengingatkan kembali. Semoga bisa tambah ilmunya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bermanfaat dan bisa memanfaatkan yang inti terus belajar Al-Quran sampai kita nanti di akhir hayat. Jangan berhenti belajar Al-Quran, sebab itu adalah ladang amal bagi pembacanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.